siang lagi, target AC Milan ini segera merapat ke Benfica. Setelah Renato Sanches dan Sven Botman, AC Milan tampaknya akan kehilangan target transfer lainnya karena gelandang River Plate Enzo Fernandez semakin dekat dengan Benfica. Pasar transfer musim panas sejauh ini begitu mengecewakan bagi AC Milan karena target mereka satu persatu diterkam oleh klub lain. Pasifnya pergerakan Rossoneri karena pemilik baru klub Redbird masih mengurusi banyak hal seperti pembaruan kontrak Maldini dan pencarian dana investasi di Amerika. Menurut beberapa laporan termasuk Ebola dan Sig Noticias, Benfica telah menyetujui biaya transfer dasar dengan River Plate untuk membeli Enzo Fernandez. Biaya operasi transfer ini adalah 18 juta euro untuk membeli 75% kontraknya dari klub di Argentina, dan dia akan diizinkan untuk tetap dipinjamkan sampai Copa Libertadores selesai. Pemain berusia 21 tahun itu kemudian dapat menandatangani kontrak 5 tahun dengan Benfica dan mulai karir bermainnya di Eropa. Selain Milan, klub lain yang meminati Fernandes adalah Juventus dan tim Liga Inggris Wolverhampton. Enzo Fernandez merupakan produk Asia Akademi River Plate yang musim ini sukses mencetak 9 gol dan memberikan 6 assist dalam 24 pertandingan. Nama pemain Argentina itu muncul sebagai target transfer Milan karena ia dinilai sebagai kandidat yang tepat untuk menggantikan Renato Sanches yang diburu PSG. Milan sendiri saat ini masih harus menemukan pengganti Frank Kessie yang akan hijrah ke Barcelona. Kenapa AC Milan harus mengekang anggaran transfernya di musim panas ini? Milan melihat strategi transfer mereka dipengaruhi oleh kurangnya dana segar. Karena pengambil alihan dari Redbird masih melibatkan dana pinjaman dari pemilik sebelumnya Elliott Management. Ketika berita diumumkan bahwa Redbird telah menyetujui pengambil alihan sebesar 1,2 miliar euro bulan lalu, para penggemar sangat gembira dan memimpikan pergerakan besar-besaran di pasar transfer untuk menyaingi PSG, Manchester City, dan Real Madrid. La Gazzetta dello Sport mencoba menguraikan situasinya, yang sebagian disebabkan oleh fakta bahwa pengambil alihan klub telah ditandatangani, tetapi penutupan kesepakatan penuh oleh Redbird baru akan terjadi pada September nanti. Laporan ini menyatakan bahwa dana transfer yang bisa dikeluarkan Milan di bursa transfer musim panas ini adalah sekitar 50 juta euro. Masalah lain adalah bahwa Redbird menerima pinjaman vendor dari pemilik Milan sebelumnya Elliott Management untuk menyelesaikan pengambil alihan klub. Ada berbagai laporan tentang seberapa besar pinjaman ini sebenarnya dan tingkat bunga yang dikenakan. Tetapi Gazzetta mengklaim bahwa pemilik Redbird Gary Cardinale saat ini kembali ke New York untuk mencoba untuk mengumpulkan dana segar dari investor di sana. Cardinale juga harus berurusan dengan masalah direktur Paolo Maldini dari Kimasara yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni ini. Maldini dikatakan menginginkan lebih banyak jaminan kekuatan pengambil alihan keputusan di dalam klub dibandingkan dengan CEO Ivan Gazidis. Redbird juga merupakan bagian dari investor di Fenway Sports Group yang telah mengendalikan klub di Liga Premier Liverpool sejak Oktober 2010. Cardinale ingin mengikuti pola serupa di Milan, menjaga investasi di pasar transfer relatif minimum, dibayar dengan penjualan dan peningkatan pendapatan. Dengan strategi seperti itu, Rossoneri dapat memperoleh uang tunai jika Atalanta menjual Matteo Pessina, karena mereka mendapat potongan biaya 50%. Jika Lucas Paqueta meninggalkan Olympique Lyonnais, maka 15% dari biaya itu akan pergi ke Milan. Jadi dengan melihat fakta seperti itu, para fans harus bersabar sampai bursa transfer musim dingin dibuka, karena Redbird baru akan sepenuhnya berkuasa pada September nanti. Bursa transfer Januari bisa menjadi tolak ukur seberapa royal Redbird untuk AC Milan dan melanjutkan proyek juara Paolo Maldini yang sudah digagas dalam 3 tahun terakhir ini. Untuk saat ini, fokus Gary Cardinale sepertinya lebih kepada mencari dana investor dari Amerika untuk secepatnya membayar kontan kepada Elliott terkait pembelian AC Milan.
Bocor, begini tampilan jersey AC Milan untuk musim depan. Tampilan jersey baru AC Milan untuk musim 2022-2023 bocor ke publik. Pada desain terbarunya, ada corak warna bendera Italia di seragam rossoneri untuk menggambarkan kesuksesan tim menjuarai Serie A musim lalu. Bocoran mengenai seragam baru AC Milan diketahui dari situs Footy Headlines. Milan masih bekerja sama dengan apparel olahraga asal Jerman yaitu Puma dan tetap mengedepankan warna kebesaran yaitu merah hitam. Namun jika dibandingkan dengan jersey musim lalu, warna hitam akan jauh lebih dominan di seragam baru Milan ini. Corak strip merah hitam tidak memenuhi seluruh bagian jersey. Warna hitam polos akan mendominasi pada bagian pundak pemain hingga bagian lengan atau siku. Bagian warna hitam yang lowong ini memberi peluang bagi Milan untuk menaruh sponsor baru. Perubahan paling mencolok pada jersey musim 2022-2023 adalah di bagian lengan atau siku. Terdapat corak warna bendera Italia hijau putih merah untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam merengkuh titel Scudetto musim lalu. Selain corak bendera Italia, Milan juga punya hak untuk memasang badge Scudetto di jersey anyar mereka. Namun dari bocoran yang ditampilkan oleh situs Footy Headlines, tidak ada badge tersebut di seragam terbaru rossoneri. Sementara di bagian kerah pemain, terdapat corak warna merah hitam dan bentuknya tidak terlalu menyerupai huruf V seperti musim lalu. Kapan Divock Origi tes medis bersama AC Milan? Divock Origi sudah dipastikan bakal menjadi pemain anyar AC Milan pada musim panas ini. Berdasarkan laporan terbaru yang beredar di Italia, ex-striker Liverpool itu bakal terbang ke kota Milan pekan depan guna menjalani tes medis di Milanello. Penyerang asal Belgia itu bahkan sudah menemui kesepakatan dengan rossoneri sejak beberapa bulan lalu dan kini kepindahannya ke San Siro hanya tinggal menunggu hari saja. Lansir laporan dari Sky Sport Italia, Origi dijadwalkan bakal bertolak ke Italia pada Selasa 28 Juni pekan depan guna menjalani tes medis. Origi akan menjadi rekrutan pertama Milan di bursa transfer musim panas kali ini dan tugasnya adalah menjadi kompetitor dari Olivier Giroud di lini depan Il Diavolo Rosso. Penyerang berusia 27 tahun itu dikat oleh Milan selama 3 musim dan akan menerima upah tahunan sebesar 3,5 juta euro atau 54,6 miliar rupiah. Nama Origi sendiri moncer bersama Liverpool setelah ia 6 musim bermain untuk raksasa Liga Inggris tersebut. Selama memperkuat The Reds, Origi dikenal sebagai sosok super sub dan salah satu gol yang paling diingat oleh banyak orang adalah ketika ia sukses membobol gawang Tottenham Hotspur di partai puncak Liga Champions tahun 2019 silam. Milan pede bisa perpanjang kontrak Leo. Ini alasannya. AC Milan tampaknya merasa optimistis tentang pembaruan kontrak Rafael Leo lantaran sang pemain sendiri dikabarkan ingin bertahan di klub. Leo memberikan pengaruh besar dalam kesuksesan rossoneri memenangkan Scudetto perdana sejak musim 2010-2011 dengan mencatat 2 digit gol dan umpan gol di Serie A dan klub-klub papan atas Eropa tengah memburunya sehingga memaksa manajemen mengambil langkah cepat. Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset, ada sinyal-sinyal penting yang muncul terkait pembaruan kontrak pemain Portugal tersebut. Pada kenyataannya, ada optimisme yang berembus mengenai proses pembaruan kerjasama tersebut dengan mantan bintang Lille akan menentang keraguan-keraguan agennya Jorge Mendes dalam beberapa hari terakhir yang yakin kliennya bisa mendapatkan gaji lebih besar di klub lain. Milan telah menawarkan gaji 3 kali lipat kepada winger 23 tahun tersebut dari yang terimanya saat ini sebesar 1,5 juta euro atau 23 miliar rupiah net per musim menjadi 4,5 juta euro atau 70 miliar rupiah. Dan rasa-rasanya nominal tersebut plus bonus sudah cukup untuk menuntaskan kesepakatan. Keinginan sang pemain kemungkinan akan membuat perdebatan mengingat ia bertekad bertahan di klub Serie A tersebut.
Rossoneri sendiri tampaknya cukup percaya diri dapat mencapai kesepakatan dengan Leo soal perpanjangan kontraknya dengan dukungan keinginan sang pemain. Selain itu, mereka juga terlindungi dengan klausul pelepasan yang tersisip dalam kerjasama mereka saat ini di angka 150 juta euro atau 2,3 triliun rupiah.